Bismillahirrahmanirrahim. Tis'atu umur biha sholahul qalbi. Ada 9 perkara yang jika kita berusaha untuk mengamalkannya, maka itu akan menghantarkan kita untuk membenahi hati kita untuk semakin lebih baik insyaallah. Wa dzakara ulama anna sholahal qalbi fi tis'ati asya'. Katanya cara untuk memperbaiki hati itu ada di 9 perkara. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Pertama, membaca Al-Quran dengan cara direnungi tentunya, merenungi makna-maknanya, jadi tidak hanya sekedar asal membaca. Tsaniha, khala'ul batni bitaklilil akal. Yang kedua, mengosongkan perut dengan mengurangi makan, maknanya bukan cuma sekedar diet ya. Tentu ini dimaknai mengurangi makan ini dengan ibadah, yaitu dengan cara berpuasa. Thalithuha, qiyamul lail bil ibadah. Yang ketiga, bangun malam untuk ibadah, bukan untuk bermaksiat dan sebagainya. Rabi'uha at-tadarru' inda sahar. Yang keempat adalah banyak memohon kepada Allah inda sahar adalah sebelum terbit fajar. Yaitu ya ketika sambil sholat tahajud gitu ya. Di situ memperbanyak permohonan kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Khamisuha mujalasatul sholihin. Yang kelima yaitu banyak duduk dengan orang-orang soleh. Karena ada banyak duduk dengan orang soleh itu akan menularkan sesuatu yang baik. Ketika kita duduk dengan orang soleh, kita pun nanti akan bisa terbawa. Sadisuha asumtu amma layakni. Nah, yang keenam nih penting banget nih zaman sekarang. Ini perkara yang sebenarnya banyak sekali orang terjerumus di dalamnya. Nah, di sini asumtu amma layakni, diam untuk sesuatu yang bukan urusan kita. Yang kita nggak butuh untuk, jadi kita nggak perlu, yang kita nggak paham, yang bukan urusan kita, maka di situ kita diperintahkan untuk banyak diam. Nah, kalau saat ini, subhanallah, ujian untuk orang-orang sekarang, tenang menjadi komentator untuk segala hal yang dilihat dan didengar, padahal nggak tahu apa-apa dan juga tidak membawa keuntungan untuknya. Makanya hati-hati di dalam mengeluarkan komentar-komentar, terutama di sosial media atau ya di media internet ya tentunya, itu kan banyak yang suka komentar untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Sabi'uha al-uzlah an ahlil jahal. Yang ketujuh yaitu menjauh dari orang-orang yang bodoh. Maknanya bukan maknanya di sini kita diajarkan untuk merendahkan orang bodoh. Orang bodoh di sini bukan orang bodoh secara akal pikiran ya, kemampuan, bukan. Orang bodoh adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Yang kalau kita kumpul dengan mereka itu menjadikan kita jauh dari Allah. Mohon maaf, misalnya ada perkumpulan di mana orang nyanyi-nyanyi di pinggir-pinggir jalan gitu ya, atau mungkin itu tadi main kartu, ya kayak begitu-begitu, itu kan kerjaan yang sebenarnya menjadikan kita lalai. Nah, kumpul dengan mereka, ya ini dianggap sebagai orang bodoh karena menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kita duduk dengan mereka pun akan terbawa untuk terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Yang saminuha tarkul haud finnas, yang kedelapan adalah tidak gampang mengejek, tidak mengejek atau mengolok atau merendahkan orang lain. Artinya jangan sampai kita tuh merendahkan atau mengolok. Ya naudzubillah, jangan merendahkan siapapun gitu ya. Kita nggak tahu, bisa saja orang yang kita rendahkan ternyata di hadapan Allah dia lebih mulia daripada kita. Tasi'uha aklul halal. Nah, ini yang paling penting ya. Ini adalah menjaga makanan yaitu dengan selalu makan yang halal. Karena sampai dikatakan wahwa ra'suha, dan ini adalah kepalanya nih. Jadi sebab sholahul qalb yang paling penting adalah menjaga makanan dari yang haram. Artinya kita selalu menjaga rizki kita untuk selalu mencari dengan cara yang halal sehingga tidak masuk ke perut kita kecuali yang halal. Karena fa innahu yunawwirul qalba wa yuslihahu. Jadi sesungguhnya yang namanya yunawwirul qalba wa yuslihahu, sehingga sesungguhnya memakan makanan yang halal itu akan menerangi hati dan membenahi hati kita. Fatasku bidzalikal jawarih, dan dengan kita makan makanan yang halal itu akan menjadikan seluruh anggota tubuh kita pun terjaga. Ya. Wa tudra'ul mafasid, dan menjauhkan kita dari segala keburukan, wa tukthirul masalih, dan itu akan menjadikan semakin banyak hal-hal membawa banyak maslahat untuk kita. Makanya di sini disebutkan oleh musannif gitu ya. Ini aklul halal ini adalah kepala atau inti dari bagaimana cara kita untuk membersihkan untuk menjadikan hati kita itu lebih baik, menjadikan hati kita bersih
dan insya Allah dari situ akan menjadi sebab kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.